Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA. Yang terhormat Ustadz Haji Anwar Wahyudi STMM. Yang terhormat Ustadz Sudoto SPDMT. Yang terhormat Ustadz Syekhul Bashir LC. Yang terhormat Ustadzah Baitul Quran. Dan yang terhormat santriwan santriwati dari peserta berbagai instansi dan Baitul Quran Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Kita bisa berkumpul dalam acara Motivation Al-Quran dengan tema Al-Quran Madal Hayah, kiat meraih istiqomah bersama Al-Quran. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, saya sebagai MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada semua peserta Motivation Al-Quran yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada acara kali ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian sambutan di Baitul Quran, berikutnya sambutan dari Rumah Quran Semesta, kemudian acara berikutnya pembacaan materi dari narasumber, selanjutnya akan ada tanya jawab, kemudian sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian perlu diketahui untuk semua partisipasi pada acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Baitul Quran Yogyakarta bekerjasama dengan Rumah Quran Semesta. Acara berikutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ustadz Sandy. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami mengucapkan kepada Ustadz Sandy yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga dengan diawali pembacaan Al-Quran tersebut, kita mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu istiqomah bersama Al-Quran. Acara berikutnya adalah Ustadz Haji Anwar Wahyudi SEMM. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Habib Musli Abdul Karim, yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Baitul Quran Yogyakarta, Ustadz Sudoto, Ustadz Agung Wijayanto, Ustadz Ahmad Sunardi, Ustadz Barid Hamroni, dan semuanya, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita nantikan nasihatnya, Ustadz Saiful Bashir, para asatid, santri dan para wali santri, dan seluruh peserta Quranic Motivation yang dirahmati Allah SWT. Dan alhamdulillah, saya lihat peserta dari instansi lain sangat banyak. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang luar biasa, yang menantikan motivasi atau nasihat-nasihat dari Ustadz Saiful Bashir. Ada dari Rumah Quran Inspirasi, Pesantren Sahabatku, dari UI, UGM, Universitas Lampung, UNJ, UNY, UINSU, IAIN Surakarta, UIN Syarif Hidayatullah, dari UNAN, UHAMKA, UNMUL, Universitas Jambi, UNES, UIN Bandung, UMS, UNS, Untirta, Ponpes Darul Amin, Universitas Lampung Mangkurat, Mas Insan Qurani, Universitas Erlangga, STIE Pasim Sukabumi, LTQ Thorik bin Ziyad, STIT Darul Fatah, STIM Surakarta, UINSA Surabaya, UINRIL, Pesantren Al-Irsyad Tengaran, Darul Muta'alim, SMIT Darul Quran, Al-Quds Lana Community, Ponpes As-Salam, Markas Quran Madani, dan Universitas Negeri Gorontalo. Masya Allah, ini yang mengikuti sangat banyak sekali, dan semuanya saya kira dengan motivasi yang sama, ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz Saiful Bashir, dan saya kira semuanya berharap ridho dari Allah SWT, dan minta pertolongan pada Allah SWT agar semuanya dijadikan ahlul Quran. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Saiful Bashir yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan motivasi pada santri Baitul Quran di Jakarta atau pesantren Balkis. Balkis itu singkatan dari Baitul Quran Islamic School. Ya, Balkis. Ini kebetulan ada kisah juga. Ya, kita kebetulan kok pas disingkat Balkis. Ya, mudah disebut, mudah diingat. Saya baru tahu tadi malam kalau Ustadz Saiful Bashir itu putra dari guru saya. Tetangga saya, kebetulan saya ini berasal dari Plupuh, Ustadz Saiful. Ya, Plupuh Sragen. Beliau itu guru saya. Bapak antum itu guru saya dan inspirasi kebaikan saya sampai hari ini. Saya selalu teringat. Beliau walaupun tidak sering ketemu, walaupun sudah sakit, ya, pada kondisi sakit saya terakhir
nengok beliau di rumah panjenengan, masih ingat terus saya. Tapi tidak banyak nasihat ketika itu karena sudah sakit Parkinson. Ya banyak menangis kita bertemu. Ya, kebetulan saya bersama Ustadz Aunur Rafiq dan Ustadz Mansur waktu itu sowan ke Ustadz Tamim. Saya dekat dengan Bapak Ustadz, ya, abi dari Ustadz Saihul, dan tidak hanya sekedar abi eyang panjenengan Ustadz Saihul, itu saya sangat dekat. Ya. Mbah Hardani namanya, betul ya Ustadz Saihul ya. Ini. Beliau itu sangat terkenal di satu kecamatan di kami. Ya. Terkenalnya itu kalau sujud lama, ya. Sujud lama. Jadi imam, eyangnya Ustadz Saihul ini imam di salah satu masjid besar di Klupuh sana, ya, Masjid Jami di Klupuh. Kami itu jaraknya jauh, ada 3 atau 4 kilo ya, atau ya antara 3 sampai 4 kilo dari beliau, tapi kita mengenal eyangnya Ustadz Saihul ini, ya, seorang yang soleh, ya, yang kalau imam itu sujudnya lama. Ya, bagi orang yang tidak suka dengan sujud lama itu jadi mungkin kurang suka, tapi karena betul kekhusyuan beliau dalam sholat sehingga kalau sujud itu agak lama. Ustadz Saihul, Baitul Quran ini berdiri tentu sumbangsih atau inspirasi dari abi panjenengan di Mutamimul Quran. Beliau itu inspirasi kebaikan bagi saya, inspirasi perjuangan bagi saya. Ketika itu saya belum menikah, tahun 98 kalau tidak salah, saya sowan Mbah Hardani dan cerita betapa kesibukan abi antum itu luar biasa. Tidak hanya abi antum, umi abi antum itu luar biasa kesibukannya. Keliling ke Indonesia, seluruh Indonesia dan bahkan mungkin di luar Indonesia, ya, untuk berdakwah. Kegiatannya dakwah dan dakwah, cerita dari Eyang Hardani itu. Masya Allah, ketika itu saya terbersit, ya, setelah pulang dari Mbak Hardani itu saya sampai bahasanya kalau orang Jawa itu niteni. Coba saya ingin melihat kehidupan, kalau dulu akrabnya itu Mas Tamim gitu, ya. Pak Tamim ini nanti seperti apa? Ternyata Masya Allah, ya, saya mengenal putra putri beliau, Masya Allah, dari 10 kalau tidak salah ya, 10 putra putri beliau itu dekat dengan Al-Quran semuanya. Ya. Ini membuktikan bahwa, ya, seperti ini saya membuktikan, ya, bukti hidup, bahkan subhanallah ini dipertemukan dengan Ustadz Saihul. Saya sering menyampaikan kepada ustadz-ustadzah, para santri semua, ya, Abi Anwar sering menyampaikan kepada santri semua bahwa dalam Quran surat Muhammad ayat 7 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Saya ini orang yang saya jadikan contoh hari ini ketika membaca surat itu yang terbersit dalam kepalanya Abi Anwar ini Ustadz Tamim, salah satunya, selain Ustadz Musli Abdul Karim. Beliau inspirasi betul. Betapa kehidupannya untuk dakwah, untuk agama Allah. Dan seluruhnya, subhanallah, dipikirkan oleh Allah SWT, termasuk anak keturunannya. Menjadi ahlul Quran, pinter-pinter semua. Sekolahnya tidak hanya sekedar terus dari pesantren di sekolah yang kuliah di yang acak-acak begitu, tidak. Tapi kuliahnya di
universitas-universitas yang terkenal di UI, ITB, IPIA, biasa semuanya. Jadi inspirasi betul keluarga Ustadz Tamim, ayah dari Ustadz Saiful Basir. Saya ingin mengungkapkan ini karena ingin berbagi pada hadirin semuanya, terutama para anak-anakku semua, santri Baitul Quran Yogyakarta. Ketika kita semuanya itu menolong agama Allah, yakinlah Allah pasti menolong kita. Pasti menolong kita. Dan cara Allah itu lebih pandai dari kita, dan kadang tidak kita pikirkan. Dengan caranya, dengan cara Allah SWT. Jadi tidak usah khawatir ketika kita berada pada perjuangan dakwah Islam, itu Allah yang akan memikirkan kita. Dunia itu akan dipikirkan oleh Allah SWT. Kebutuhan-kebutuhan kita, anak-anak kita, insya Allah, kalau tulus betul berjuang untuk agama Allah, pasti akan dipikirkan oleh Allah SWT. Contoh hidupnya adalah Ustadz Mutamimul Ulaim, yang putranya salah satunya yang sekarang akan kita dengarkan tausiahnya, Ustadz Saiful Basir. Saya tidak melebih-lebihkan, karena betul-betul saya kaget ketika tadi malam anak saya menyampaikan Ustadz Saiful Basir ini putra dari Ustadz Mutamimul Ulaim. Masya Allah, pas sekali. Ya, pas sekali. Meninggalnya subhanallah, kalau tidak, saya masih ingat betul meninggalnya di pertengahan Ramadan, di bulan yang sangat dipilihkan oleh Allah SWT. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, serta para hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak banyak saya kira kalau saya secara panjang nanti malah ya bagiannya Ustadz Saiful jadi malah berkurang, Ustadz. Ya. Saya ingin menyampaikan pada Ustadz Saiful bahwa kebaikan apabila ada kebaikan, dan semoga tentu ada kebaikan di Baitul Quran ini. Salah satunya pasti akan mengalir kepada ayah antum, Ustadz Mutamimul Ulaim. Ya, rahimahullah. Saya sangat mencintai beliau, karena beliau adalah inspirasi kebaikan saya. Dan saya mohon bimbingan dari Ustadz Saiful, terutama pada para ustadz-ustadzah, para asatidz di Baitul Quran, di Balkis ini, dan seluruh santri, mohon dibimbing dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi amalan kita semuanya, termasuk amal yang akan mengalir kepada Ustadz Mutamimul Ulaim. Saya kira demikian, tidak banyak yang saya sampaikan. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti acara Quranic Motivation ini pada seluruh peserta, terutama anak-anakku semuanya. Tolong didengarkan, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan. Ini kesempatan yang sangat langka, kesempatan yang baik. Saya kira demikian. Salam untuk keluarga Ustadz Saiful. Ya, salam untuk Bu Wiryaningsih. Ini Ustadz Saiful, dan untuk keluarga semuanya dari saya Anwar di Yogyakarta. Aslinya Pelupuh, saya anak desa seperti Bapak antum. Saya kira demikian. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Anwar yang telah memberikan sambutannya, dan sedikit informasi dari narasumber kita pada acara kali ini. Baik, acara selanjutnya seharusnya sambutan dari Rumah Quran Semesta, akan tetapi Ustadz Muhammad Umair LC itu tidak berhalangan hadir. Jadi kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu materi dari Ustadz Saiful Basir LC. Sebelum ke materi, kami persilahkan pada peserta untuk menyiapkan alat tulis apabila ada motivasi-motivasi yang perlu dicatat agar kita bisa
teringat selalu. Sedikit biografi dari Ustadz Muhammad Syaihul Bashir. Nama lengkapnya Muhammad Syaihul Bashir. Tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Januari 1996. Akun Instagram yang mau follow @bashirun. I-nya double ya. @bashirun. Ini double. Berikutnya riwayat pendidikan. Beliau pernah menyantri di Pondok Pesantren Yabul Quran Kudus. Kemudian dari alumni juga SDIT Al-Hikmah, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Kemudian alumni dari Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia dan mahasiswa Syariah Libya. Prestasi yang pernah diraih, menyelesaikan hafalan daurah hadis Bukhari Muslim sebanyak 1090 hadis dalam sebulan pada tahun 2018. Peserta MTQ Internasional 30 juz dan tafsir bahasa Arab Sudan tahun 2018. Juara 1 STTN cabang 30 juz dan tafsir bahasa Arab Kaltara 2017. Juara 2 MTQN cabang 30 juz tafsir bahasa Arab NTB 2016. Juara 4 lomba debat bahasa Arab mahasiswa Festival Tintang UI 2015 dan banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Kemudian pengalaman organisasi yang pernah beliau ikuti sebagai Ketua Umum Forsat atau Forum Silaturahim Alumni Darul Quran Mulia tahun 2016-2018. Sebagai Ketua Kami Libya 2017-2018 dan Ketua RQ atau Rumah Quran Cinta Quran Cahaya Semesta sampai sekarang. Karya-karya buku beliau yaitu ada buku bestseller yang berjudul Kun Bil Quran Najman. Nanti ada sedikit informasi tentang buku tersebut. Sudah siap untuk peserta motivasi kali ini? Untuk keadaan yang seperti sekarang, yang masa pandemi ini sering-sering di rumah dan yang tidak mempunyai aktivitas, silakan berbanyak dengan aktivitas dengan membaca Al-Quran. Semoga dengan motivasi kali ini kita bisa lebih semangat dan lebih istiqomah lagi untuk bersama Al-Quran. Selanjutnya untuk pemateri narasumber kita, Ustadz Syaihul Bashir LC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hamdan katsiran kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فقد قال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Para peserta Quranic Motivation yang Allah muliakan, para dewan pengurus SMP dan SMA Baitul Quran Islamic School Yogyakarta yang sama-sama kita muliakan, guru kita Dr. Muslim Abdul Karim MA, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan panjangkan umurnya. Sama-sama kita muliakan Ustaz Anwar Wahyudi yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan panjangkan umurnya. Dan nama-nama yang lainnya saya hafal dan belum bisa saya sebutkan, semoga tidak mengurangi keberkahan doa dari kita semua untuk kita semua. Semoga teman-teman para santri tidak bosan untuk mendoakan guru-guru. Meskipun jarak memisahkan, meskipun waktu memisahkan, meskipun lokasi memisahkan, tapi hendaknya para santri tidak pernah lupa untuk mendoakan guru-guru para pejuang Al-Quran. Kalau tidak ada mereka, maka kita tidak bisa nikmat mempelajari Al-Quran. Kita tidak bisa mendengarkan lantunan ayat sujud tadi yang dibacakan oleh salah satu teman kita yang Masya Allah. Kalau tidak ada mereka, kita tidak bisa menikmati lezatnya keimanan, lezatnya Al-Quranul Karim, lezatnya risalah Muhammadiyah, risalah Rasulullah SAW, yang isinya semua itu mulia, yang isinya itu semuanya manis, yang semuanya isinya itu menghapus segala rasa gundah, gelisah, yang semuanya Al-Quran itu isinya kalau dibaca berulang-ulang tidak akan pernah bosan. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, salah seorang pakar ilmu qiraat dan tafsir, juga pakar bahasa Arab. Kata beliau, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban tafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadihi tajammula. Dan inilah Al-Quran, kitabullah, awthaqu syafi'in, sebaik-baik penolong, pemberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling bisa kita percayai, yang jaminannya itu bukan jaminan omong kosong. Wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Dan inilah kitabullah Al-Quran, ialah pemberian dari yang maha pemberi karunia, yang penuh sekali dengan kemuliaan. Membaca huruf-hurufnya itu dihitung pahala sendiri. Mengulang-ulang ayatnya itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Belum menghafalnya, belum mengulang hafalannya, belum memahami isinya, belum mengajarkan dan menyebarkannya. Membacanya saja merupakan sebuah keutamaan yang amat sangat mulia. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik teman. La yumallu hadithuhu. Yang gak akan pernah bosan diajak bicara. Beda dengan teman dari kalangan manusia, seakrab apapun kita, sedekat apapun hubungan yang bisa terjadi antara dua insan, akan ada masa-masa bosan. Akan ada masa-masa di mana kita itu gak mau berteman lagi. Baik itu karena dipisahkan waktu, dipisahkan oleh visi, dipisahkan oleh cara gaya hidup, dipisahkan oleh
konflik, ataupun kalau bukan karena itu semua, kita memang bosan sama teman-teman kita. Karena tabiatnya manusia itu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalah. Karena manusia itu tabiatnya suka sekali yang namanya cari yang masalah gitu. Nggak bisa tenang. Memang manusia itu seringkali berdebat. Maka ketika kita punya hubungan relasi dengan teman-teman kita makin tahu banyak dengan karakteristik, sifat, latar belakang mereka. Itu kita punya dua pilihan. Para peserta yang Allah muliakan, kita punya dua pilihan. Kalau kita sudah dekat sekali dengan teman kita, itu kita punya dua pilihan. Kita makin tahu buruk-buruknya, kita juga makin tahu kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kelebihannya kita makin tahu. Nah, kalau ternyata yang kita temukan itu nggak cocok sama kita tinggalkan. Atau pilihan yang kedua, kita lanjutkan. Oh, karena dia cocok nih karakteristiknya. Kita sama teman kita saling menyempurnakan, saling berjuang bersama di sekolah, di dakwah, seterusnya. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Al-Quran itu sebaik-baik teman. Jalisin la yumallu hadithuhu. Yang kalau kita makin tahu isinya, kita makin baca, kita makin telatenin, kita makin dalemin kandungannya, kita makin pelajari sejarahnya, makin pelajari nama-nama yang disebutkan dalam isinya, itu nggak akan pernah bikin bosan. Bahkan dari satu kisah yang sama saja, kita bisa dapat dua pelajaran yang benar-benar berbeda. Atau lebih. Dari sisi bahasanya, dari sisi sejarahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi akidahnya, dan dari sisi keajaiban ilmiahnya. Watardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dan Al-Quran semakin diulang-ulang, semakin dimurojaahin, itu kita makin indah. Baik Al-Qurannya itu sendiri, maupun kitanya. Makanya kemudian teman-teman asatidz dan para santri, para penghafal Al-Quran, itu kita mengenal lagu dalam baca Al-Quran itu kita kenal sekarang namanya maqamat, ya kan, maqamat. Jadi tangga-tangga lagu. Terlepas dari perselisihan akan hukum maqamat. Tapi dengan cara apapun kita membacanya, membaca Al-Quranul Karim, semakin atau selama dilantunkan dengan tajwid yang bagus, dengan tartil, maka maqam apapun itu makin indah. Siapapun yang baca, ketika dibaca dengan tajwid, ketika dibaca dengan tartil, maka dia akan indah. Al-Quran bukan milik satu orang pun, yang kemudian dia hanya indah ketika dibaca oleh orang itu. Al-Quran akan indah oleh siapapun yang membacanya dengan tajwid, dengan tartil. Maka kemudian inilah jadi poin paling penting, bahwa kita mesti menaruh Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita, sebagai buku panduan kita. Lagi pandemi ini kira-kira apa ayat yang cocok? Adakah ayat yang cocok dengan masa wabah ini? Kita lagi sedih, kira-kira apa ayat yang cocok? Adakah kisah-kisah yang bisa menghibur kita ketika kita sedih yang ada dalam Al-Quran? Ketika kita lagi senang, kita baca apa pesan-pesan Al-Quran ketika kita lagi dapat nikmat, ketika kita lagi dapat bahagia.
Ketika kita lagi diuji, dicoba dengan meninggalnya salah satu saudara kita, apa Al-Quran berkata tentang itu? Nah, inilah yang kemudian menambah keindahan Al-Quran itu pada tingkat yang selanjutnya. Sehingga Al-Quran tidak lagi indah hanya sekedar dibaca dengan berbagai macam maqamat lagu, bayati, sika, nahawan, hijaz, ras, kurdi, apalagi macam-macam itu. Tapi Al-Quran indah karena dia bikin kita tenang, bikin kita tahu solusi dalam hidup. Bukan hanya sekedar penghibur indera pendengaran kita, tapi memang dia berlaku sebagai imam, sebagai guidance of life, sebagai petunjuk. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di mana-mana kalau ada buku karangan siapapun, itu di pengantarnya biasanya hampir ditemukan di setiap buku, di setiap karangan apapun. Itu pasti ada permintaan maaf pengantarnya. Kenapa? Karena penulis tahu bahwa buku itu pasti banyak salahnya, pasti banyak kelirunya, bukan yang paling sempurna. Bukan dikata pengantar. Tapi Al-Quran, Allah sudah mengklaim. Dan klaimnya Allah itu berbeda dengan klaim makhluk. Klaim makhluk kadang belum tentu benar karena tidak bisa dibuktikan dengan fakta, dengan dalil, dengan bukti. Tapi kalau klaim Allah itu sudah pasti benar, bahkan sebelum ditemukan dalil, ditemukan bukti, apa klaim Allah? La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam. Ketika kita menjadikannya sebagai hudan lil muttaqin. Ketika kita menjadikannya sebagai hidayah. Selain itu, kalau Al-Quran dijadikan sebagai hawa nafsu, pemuasa hawa nafsu, pasti akan banyak sekali kekeliruan yang kita lihat. Kalau Al-Quran hanya sebatas dijadikan sebagai teman pengantar tidur, kita nggak bisa tidur, kita dengerin murotal yang bagus, ya kita bisa tidur. Kita akan bosan, akan muncul ragu, bosan nih, nggak ada yang baru. Ketika kita jadiin Al-Quran itu selain sebagai hudan, sebagai petunjuk, guidance, maka kita akan mudah melihat itu Al-Quran sebagai hal-hal yang pertama. Padahal ketika kita melihat Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup, mau nggak mau, kita nggak bisa melihat Al-Quran itu dengan mata telanjang, tanpa memiliki kacamata ilmu alat. Kita nggak belajar bahasa Arab, kita nggak memahami susunan ayat, tidak memahami gramatikal di Al-Quran, atau tidak mau mendengar guru-guru kita, para pakar tafsir, bagaimana mereka semua mengambil kandungan Al-Quran yang begitu agung ini, maka kita nggak akan dapat itu namanya hudan. Sebaliknya, mereka yang menggunakan betul-betul kacamata takwa, kacamata ilmu ketika membaca Al-Quran, menemukan Al-Quran itu sebagai objek tadabbur. Objek tadabbur. Dan tadabbur adalah tingkatan tertinggi dari interaksi seorang makhluk, seorang manusia dengan Al-Quran. Bukan tilawah, bukan hifz, bukan hanya sekedar murojaah, tapi tingkatan tertinggi itu tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur adalah mencari pelajaran yang terkandung dalam Al-Quran melalui usaha yang panjang, lalu pelajaran itu kita aplikasikan. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran.
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah orang-orang itu mentadabburi Al-Qur'an, mencari tahu apa pelajaran tafsir. Kalau tadabbur itu mengambil pelajaran tahap yang lebih tinggi daripada tafsir. Karena di Al-Qur'an bukan tidakkah mereka menafsirkan Al-Qur'an, tidakkah mereka mengulang-ulang Al-Qur'an, tapi tadabbur, afala yatadabbaru Al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan sekiranya Al-Qur'an ini bukan datang dari Allah, pasti orang-orang yang udah pakai kacamata ilmu, pakai kacamata takwa, ketika ngaji Al-Qur'an itu pasti dapat perselisihan, pertentangan. Tapi ternyata para ulama salafus salih yang hidup dari awal abad keemasan sampai hari ini, mereka yang senantiasa bertadabbur Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai guidance of life, tunjuk hidup. Sepanjang masa, madal haya, seperti tema kita hari ini, Al-Quran madal haya. Itu tidak sama sekali menemukan pertentangan dalam. Mengapa ini penting? Kita menjadikan Al-Quran sebagai madal haya selain dia sebagai guidance of life, hudan lil muttaqin. Rasulullah SAW bersabda, Ala innaha satakunu fitnah. Ala innaha satakunu fitnah. Ingatlah, para sahabat, ingat baik-baik, camkan ini baik-baik, bahwa pada suatu masa nanti sepeninggalku akan ada fitnah, akan ada bencana besar, akan ada ujian yang bertubi-tubi datang. Dalam bentuk apa? Para sahabat nggak nanyain itu. Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan itu. Kenapa? Karena buat para sahabat, generasi terbaik, yang penting buat mereka adalah cara menghadapinya, bukan apa masalahnya. Buat mereka yang penting adalah tahu solusinya. Karena yang namanya fitnah itu nggak terbatas. Banyaknya zina, banyak korupsi, akhlak yang dan moral yang bobrok, pemimpin yang zalim, kemudian anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Para sahabat Nabi SAW bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qala kitabullah. Dia bersabda, jalan keluarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Fihi naba'u man qablakum. Karena di dalamnya ada cerita tentang orang-orang yang hidup sebelum kalian. Yang mereka hancur karena dosa mereka. Yang mereka dimuliakan oleh Allah karena bakti dan ketaatan mereka. Wa khabaru ma ba'dakum. Dan ada kabar, berita tentang apa yang akan terjadi setelah kalian. Tentang akhir zaman, tentang hari kiamat, tentang sirat, tentang hisab, tentang pembalasan. Wa hukmu ma bainakum. Dan Al-Quran ini itu penuh dengan hukum-hukum. Penuh dengan putusan-putusan tentang halal, tentang haram. Tentang mana yang boleh dan harus dilakukan oleh umat Nabi SAW, ya, tentang hal-hal yang tidak boleh dan harus dijauhi oleh kita. Wa huwal faslu laisa bil hazl. Dan Al-Qur'an ini adalah pemutus urusan yang paling serius. Laisa bil hazl, yang enggak main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa yang meninggalkan Al-Quran karena sombong akan Allah hancurkan. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk
hidayah dari selain Al-Quran akan Allah sesatkan. Wa huwa hablullahil matin. Dan Al-Quran ini adalah ikatan Allah, tali Allah yang paling kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Dan Al-Quran adalah az-zikrul hakim. Wirid, pengingat yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa huwa siratul mustaqim. Dan Al-Quran ini adalah jalan yang lurus yang kita minta setiap hari, setiap kita sholat. Huwallazi la tazighu bihil ahwa. Dan inilah Al-Quran, kata Nabi SAW, adalah hal yang nggak mungkin bisa dilencengkan dengan hawa nafsu. Nggak mungkin. Orang yang menunggangi Al-Quran demi memuaskan hawa nafsunya tidak akan pernah ketemu. Dia terlihat sebagai orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, tapi dia cari pembenaran akan dosa-dosa yang dia lakukan, maka nggak akan ketemu. Wala tatabisu bihil alsinah. Dan Al-Quran ini adalah firman Tuhan yang nggak akan pernah tertukar dengan ucapan manusia. Meskipun manusia ini adalah orang yang paling fasih dalam bahasa, orang yang paling pandai dalam sastra, orang yang paling hafal ribuan-ribuan bait, tapi di hadapan ayat-ayat Al-Quran bisa dengan mudah dibedakan, bahkan ketika orang yang mendengarnya itu orang yang sangat awam tentang bahasa Arab. Wala yashba'u minhul ulama. Dan Al-Quran itu nggak akan pernah bikin kenyang para ahli ilmu. Baik bacaan, baik hafalannya, baik tadabburnya. Satu bidang ilmu Al-Quran saja. Di ilmu tajwid misalnya, di ilmu tajwid. Para ulama, di antaranya Al-Imam As-Suyuti itu bilang, satu bidang ilmu saja ketika dikulitin, dipelajarin dari awal sampai akhirnya, maka satu umur manusia dari sejak lahirnya sampai dia wafat itu nggak cukup untuk menyelesaikan satu bidang ilmu Al-Quran. Wala yukhlaqu ala kathratir rad. Dan Al-Quran ini itu nggak akan didapatkan ada namanya perselisihan, pertentangan. Wala tanqadi ajaibu. Dan Al-Quran itu keajaiban-keajaibannya nggak akan habis. Huwallazi lam tantahil jinnu idh sami'atu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna. Dan inilah Al-Quran yang membuat jin itu tidak berhenti untuk mendengarnya. Namun belum selesai Al-Quran itu dibacakan, mereka sudah bilang inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan. Yahdi ila rusydi, yang akan memberikan petunjuk pada kebenaran. Man qala bi sadaq, siapa yang terus menjadikan Al-Quran sebagai dalilnya, dia pasti benar. Man amila bihi ujir, siapa yang mengamalkan Al-Quran akan dikasih pahala. Man hakama bihi adil, siapa yang berhukum dengan Al-Quran dia pasti adil. Man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang mendakwahkan Al-Quran kepada manusia pasti akan menemukan dirinya di atas jalan siratal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud itu pernah berpesan seperti ini. Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka pelajarilah hidangan Al-Quran ini sebisa kalian, semampu kalian. Inna hadzal Qur'ana hablullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah talinya Allah. Wa huwa nurun, dan dia adalah cahaya yang begitu menerangi. Wa syifa'un nafi', dan Al-Quran ini adalah penyembuh yang pasti bermanfaat buat mereka yang sakit. Ismatun liman tamassaka bih, dan Al-Quran akan menjadi tameng buat orang yang sungguh-sungguh berpegang teguh dengannya.
wa najatun liman tabi'ahu. Dalam Quran ini akan jadi jalan keluar, jalan pertolongan buat siapa yang mengikuti Al-Quran. Maka para peserta yang Allah muliakan, kemuliaan Al-Quran ini nggak akan habis di satu majelis. Mari kita fokus kepada lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk sepanjang hidup, sebagai pegangan sepanjang hidup. Kita bisa melihat kisah-kisahnya begitu banyak dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang khatam Al-Quran 2 bulan sekali, mereka yang khatam Al-Quran sebulan sekali, mereka yang khatam Al-Quran sebulan 3 kali, setiap sebulan 4 kali. Kemudian ada lagi yang khatam Al-Quran sepekan 2 kali. Ada yang khatam Al-Quran setiap 3 hari. Ada lagi yang khatam Al-Quran itu setiap 1 hari sekali. Ada lagi yang khatam Al-Quran dari mereka yang 1 hari itu 2 kali khatam. Ada lagi di antara mereka yang 1 hari itu 4 kali khatam. 4 kali khatam. Kata Imam Nawawi di kitab At-Tibyan, beliau bilang, ini yang paling banyak yang pernah saya dengar, 1 hari 4 kali. Ya, 4 kali coba. Nah, apa rahasia mereka itu begitu yakin, begitu kuat sama Al-Quran? Karena itu pasti yang menjadi problem kita semua. Kenapa kita gampang bosan? Apa solusinya? Kenapa kita gampang ngantuk? Apa solusinya? Mana yang lebih dahulukan? Menambah ziyadah atau mengulang murojaah? Mana yang didahulukan? Kualitas atau kuantitas? Rasulullah SAW kasih solusi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'ahadu hadzal Qur'an, walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi, lahu wa ashaddu tafallutan min al-ibli fi 'uquliha. Rawahu Bukhari. Solusinya adalah ta'ahadu hadzal Qur'an. Ta'ahud itu berarti bersama sesuatu dengan penuh janji, dengan penuh dedikasi, dengan penuh determinasi, dengan penuh fokus, dengan penuh kesungguhan. Nggak peduli apapun kondisi kita, baik lagi dalam bosan, baik lagi dalam senang, baik lagi dalam rajin, baik lagi dalam kesendirian, baik lagi dalam keramaian, baik lagi dalam pagi hari, sore hari, baik ketika masih muda maupun sudah tua, baik posisi kita masih menjadi murid, apalagi ketika sudah jadi guru. Ta'ahadu al-Quran, ta'ahadu al-hadzal Quran. Bersungguh dengan penuh janji, dengan penuh jiwa, raga, pikiran. Hadzal Quran. Karena Al-Quran itu musim semi. Ya. Kalau kita malas, kita alasan, malas nih, lagi futur, kemudian nggak ngaji, itu Al-Quran makin jauh dari kita. Tapi ketika, ya Allah, ini mumpung saya lagi malas, jadi niatnya diubah. Para peserta yang Allah muliakan, para santri yang Allah muliakan, ini satu pesan dari saya, buat saya sendiri, buat teman-teman juga. Kalau lagi bosen, kalau lagi futur, pikirannya jangan, aduh, lagi bosen nih, ngaji ntar dulu main medsos dulu gitu, atau yang lain dulu. Jangan begitu mikirnya. Kalau gitu mikirnya, kita berarti menunda. Al-Quran tuh kalau kita tunda, dia akan balik menunda kita. Kalau kita makin dekat 1 langkah, Al-Quran akan mendekat kepada kita 10 langkah. Ketika lagi bosen, lagi futur, lagi capek, bingung dengan solusi masa depan, kuliah dulu, apa ngaji dulu, buka aja Al-Quran, buka aja, ngaji aja, ta'ahad namanya, ta'ahud itu inti dari ta'ahud itu bukan sekedar murojaah nambah sesuai jam-jam halaqah yang sudah disediakan oleh pesantren, enggak, lebih dari itu. Ta'ahud itu
Dalam situasi apapun, nggak ada yang membatasi. Dan dia adalah satu amalan yang kontinu per hari. Setiap hari ada. Jadi nggak sekali-kali, nggak dalam satu fase 7 hari, nanti liburnya 7 hari lagi. Ta'ahud itu setiap hari. Seperti kita bicara, seperti kita makan. Itu kita nggak ada satu hari tanpa ngomong. Nggak ada satu hari tanpa makan, tanpa minum. Itu nggak ada. Pasti kita minum. Pasti kita makan. Pasti kita bicara. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa bermuahadah. Dari sejak kecil itu dengan makan, minum, bicara, bersosialisasi. Makanya kan orang-orang lagi pandemi ini, lagi PPKM darurat, orang bosan, orang bete. Ya kan? Habisin waktu pusing gitu. Karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ngobrol, nggak bisa silaturahim. Ya. Ya kan? Terkurangilah jadwalnya. Nah, jadi kan orang itu seperti itu. Ta'ahud. Ta'ahadu hadal Quran. Jadi justru lagi bosan, lagi sendiri, justru buka Al-Quran. Niatnya gini, niatnya ya Allah saya lagi sendiri, saya lagi bosan. Kalau saya buka Al-Quran ini dengan niat biar saya nggak bosan lagi gitu. Atau lagi merasa banyak dosa, lagi merasa habis bohongin teman, merasa habis bohongin orang tua, merasa habis bantah-bantahin guru, merasa habis berantem. Itu jangan kemudian malah merasa sok berdosa di hadapan Al-Quran. Justru karena kita adalah manusia yang banyak dosa, kita butuh Al-Quran, apalagi di masa-masa lagi dosa-dosa sedikit. Baca dengan tertil. Baca dengan tertil. Gimana kalau berhalangan? Kalau berhalangan lagi haid, lagi junub. Gimana? Dengerin Al-Quran. Bukan di YouTube, dengerin. Ya. Niatkan, ya Allah, saya lagi berhalangan, saya lagi bete, saya lagi bingung, lagi mau ngapain. Allah kasih saya hidayah dengan Al-Quran yang saya dengarkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demi zat yang memegang jiwa Muhammad, itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu asyaddu tafallutan lahu wa asyaddu tafallutan. Al-Quran itu lebih cepat lari, lebih cepat kabur daripada onta yang dilepas dari kekangannya. Ini perumpamaan yang sesuai dengan zaman Nabi SAW. Masal yang sesuai dengan zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, zaman Arab saat itu pada umumnya, mereka punya kendaraan onta, mereka ikat di di pohon, mereka tinggal sebentar, kemudian kalau ikatannya itu nggak kencang, kalau ikatannya itu longgar, dia balik lagi, itu onta udah hilang. Begitu Al-Quran juga. Onta yang kekangannya itu gak kuat, dicari-cari, itu susah sekali. Makanya kemudian kita pernah dengar, ada di Riyadhus Shalihin, ada di Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang pemilik unta yang kehilangan ontanya. Lalu tiba-tiba ontanya balik. Ya. Lillahi asyaddu farahan litaubatil abdi. Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba yang penuh dosa daripada seorang pemilik unta yang kehilangan untanya, lalu untanya balik lagi. Ini permisalan yang menunjukkan bahwa dahulu di zaman Nabi, orang kehilangan unta itu udah pasti nggak akan balik lagi gitu. Merupakan sebuah keajaiban kalau unta itu balik lagi tiba-tiba. Makanya kemudian orang yang kehilangan unta itu sedihnya bukan main, dan kalau tiba-tiba untanya balik itu senangnya bukan main. Bahkan orang yang tiba-tiba ontanya itu datang setelah hilang, itu sampai keseleo. Di hadis itu disebutkan, di riwayat itu disebutkan sampai keseleo. Ya Allah,
kaulah hamba dan akulah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Saking bahagianya itu bikin kesaleo. Itu salah ya. Tidak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Tapi syahidnya, poinnya adalah Al-Quran itu jauh lebih cepat hilangnya daripada onta. Yang kekangannya itu tidak kuat. Maka apa solusinya biar onta itu nggak hilang? Kekangannya diperkuat. Simpulnya, benar-benar simpul yang kuat. Ya, yang emang menjamin onta itu nggak akan kabur kemana-mana. Begitu pula Al-Quran. Begitu pula Al-Quran. Apa solusinya biar kita nggak lupa? Apa solusinya biar kita tidak tidak mudah lupa? Ya kita ulang terus. Nggak ada cara lain. Nggak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas dalam mengajarkan Al-Quran. Tidak ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi yang paling mulia, yang paling sempurna, itu diturunkan Al-Quran gak ujuk-ujuk satu malam selesai, lancur semuanya, selesai masalah. Nabi SAW waktunya 23 tahun. Dan setiap tahun ada murojaah sama malaikat Jibril. Ketika bulan Ramadan. Jadi manusia yang sempurna. Sanuqri'uka fala tansa. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Kami akan membacakan kamu Al-Quran dan kamu gak akan lupa illa masyaallah. Kecuali memang apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang gak akan lupa saja itu butuh namanya proses ta'ahud. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan siapa-siapa, yang bukan orang waliullah, yang bukan orang saleh, maka kita butuh untuk ta'ahud. Sampai kapan? Sampai mati. Bukan sampai lancar. Sampai mati. Kapan seorang penghafal Al-Quran itu memang ditahbiskan sebagai ahli Quran? Bukan ketika di dunia. Ketika dia sudah selesai hisab. Kapan selesai hisab? Setelah mati. Kayak kita benar-benar waspada. Orang-orang yang hafal Quran itu mesti adalah orang yang paling waspada tentang niat mereka. Kalau orang-orang yang hafal Quran itu sudah mudah lepas dari niat, dia tidak suka memuhasabah niatnya, maka orang-orang lain itu jauh lebih lepas niatnya, jauh lebih mudah terombang-ambing. Kenapa? Karena para penghafal Al-Quran, para ahli ilmu itu nanti termasuk orang yang dahuluan masuk neraka. Karena apa? Karena masalahnya. Mereka ngaji agar disebut sebagai orang yang pandai ngaji. Mereka berilmu, thalabul ilmi, karena pengen disebut sebagai ahli ilmu. Lupa mengamalkan, lupa mengajarkan, lupa mendakwakan, lupa menuliskan. Maka proses sampai sana itu butuh ta'ahud hadzal Quran. Di hadis yang semisal dari Ibnu Umar, kalau tadi hadis yang pertama dari Abu Musa al-Asy'ari. Innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibilil mu'aqqalah. In 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Sesungguhnya permisalan para penghafal Quran itu seperti onta yang dikekang, yang diikat. In 'ahada 'alaiha amsakaha. Kalau onta itu dia pegang, dia ikat kuat-kuat, dia nggak akan kehilangan. Tapi kalau dia lepas, pasti kabur. Nah, jadi ta'ahud para santri yang Allah muliakan, para penghafal Quran dimanapun berada, ta'ahadu hadzal Quran. Evaluasi terus setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting continue. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah bahwa khairul a'mali
inda wa ma dawama 'alaiha wa in qall. Sesungguhnya sebaik-baik amal saleh adalah yang dilakukan secara kontinu terus-menerus meskipun itu sedikit. Jadi ada namanya konsep semakin baik setiap hari sebanyak 1%. 1%. Jadi hari ini ulang hafalan di surat ini, surat Tabarok 29. Besok kita tambah. Kalau kemarin itu ngulang surat Tabaroknya cuma 1 kali, hari ini besok itu ngulang Tabaroknya 2 kali. Nanti hari ketiga ngulangnya 3 kali. Nanti hari keempat ngulang juz Tabarok sama ngulang juz Tabaroknya 3 kali. Kemudian Al-Qalamnya 1 kali. Nanti hari kelima ngulang juz surat Tabaroknya, surat Al-Muluknya 2 kali, Al-Qalamnya 2 kali. Itu namanya konsep semakin baik setiap hari 1%. Jadi pelan-pelan, ada batasan. Ada batasan yang mesti diperhatikan. Jadi tidak melampaui kepayahan kita sebagai seorang mahasiswa kah, sebagai seorang pengajar kah, sebagai seorang ibu rumah tangga kah, sebagai seorang pekerja atau seterusnya. Ya, itu kuncinya. Karena kita benar-benar takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya Allah Subhanahu wa taala itu? Bukan hanya masalah niat, bahkan orang yang kemudian niatnya sudah benar, tapi dia kemudian lupa, ya kan, dia lupain Al-Quran secara sengaja. Yang penting saya udah niat, tapi kemudian dilupain, gak ada actionnya. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Adakah yang lebih zalim dari mereka yang sudah diberikan pengetahuan tentang Al-Qur'an, sudah dia hafal, tsumma a'rada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah, kemudian dia berpaling dari ayat itu, dia lupakan, gak dimurojaahin, gak ada action yang serius untuk murojaah. Apa efeknya? Inna ja'alna ala qulubihim akinnah wa fi adanihim waqra. Akibat itu akan kami jadikan hatinya itu hitam, dan akan kami jadikan di telinganya itu sumbat, gak bisa mendengar lagi mana yang baik, mana yang baik. Bayangkan, sudah dapat hidayah, sudah dapat hafal Al-Quran, tapi ditinggalkan secara sengaja, balasannya gak main. Atau di hadis, dari Sa'ad bin Ubadah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana tsumma nasiyahu, laqiya Allah 'azza wa jalla yaumal qiyamati ajzab." Siapa yang sudah hafal Quran, kemudian dia lupakan secara sengaja, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cacat. Ini riwayatnya hadis lewat Abu Dawud ya. Abu Dawud. Teman-teman Allah muliakan, para penghafal Al-Quran, mari kita sama-sama mengevaluasi kegiatan kita selama ini bersama Al-Quran, interaksi kita bersama Al-Quran selama ini. Maka sudah memaksimalkan ta'ahud dengan Al-Quran. Di masa-masa sulit itu kita semakin butuh sama Al-Quran. Bukan justru masa-masa sulit, masa-masa sibuk. Justru kita malah berpaling sama Al-Quran. Kalau orang yang berpaling sama Al-Quran di masa-masa sulit, di masa-masa sibuk, dia akan dapat apa yang dia cari. Itu biasa-biasa saja kualitas dikasihnya sama Allah, balasannya biasa-biasa saja. Tapi orang yang kemudian dia itu sibuk dengan Al-Quran, terus dia lagi cari sesuatu, dia akan Allah kasih lebih dari apa yang dia kira. Saya pengen cerita, ini kisah nyata. Sebelum penutup ya, ini saya pengen cerita buat para penghafal Al-Quran, saya santi dimanapun berada. Saya pekan-pekan ini itu, sepekan terakhir ini, itu lagi pengen tes TOEFL. Tes TOEFL ya.
tes bahasa Inggris gitu. Jadi saya ikut les intensif. Jadwal dikasih padat. Dalam sepekan harus ikut TOEFL, dan saya karena kuliahnya itu di Lipia, jadi nggak pernah ikut TOEFL. Kuliahnya bahasa Arab terus, jadi nggak pernah belajar bahasa Inggris secara sungguh-sungguh gitu, secara sistematik. Dengan kurikulum, dengan mata pelajaran mata kuliah bahasa Inggris itu saya nggak pernah. Akhirnya dengan tekad gitu, dengan niat saya pengen punya TOEFL. Skornya paling nggak batasnya 450 sampai 500 lah. Saya target berapa? 450 sampai 500. Ini kisah saya sendiri. Baru kejadian semalam. Nah, ketika saya semalam itu akhirnya ikut tes TOEFL, saya ternyata dapat nilainya itu 617. Dari target saya tadi berapa? 500. Target TOEFL paling tinggi itu 677. Terus dulu saya dapat skornya 617. Saya kaget. Padahal saya belajarnya bukan orang yang sungguh-sungguh banget sepekan ini gitu. Ada materi, saya baca, saya resume gitu-gitu aja. Ada soal, kita latihan. Tapi ada satu amalan yang saya tinggalkan. Ada satu amalan yang saya tinggalkan. Sebelum mulai belajar itu bahasa Inggris, saya merojaah minimal 1 juz dengan tartil. Termasuk semalam ketika sebelum tes, saya cukup agak grogi ya, agak apa namanya, karena belum pernah gitu, agak nervous, belum pernah tes TOEFL gitu. Karena itu kan yang bedain kita, apakah kita ini memang bahasa Inggrisnya udah standar atau belum gitu. Cuap-cuap bahasa Inggris, tulis-tulis dalam bahasa Inggris, tapi kalau nggak pernah ikut TOEFL, itu berarti bahasa Inggrisnya belum dihitung standar. Apalagi kalau skornya TOEFL-nya jelek gitu ya. Saya agak nervous. Nah, saya hilangkan nervous itu, saya tenangkan diri dengan baca Al-Quran. Saya tartilin, murojaah, dengan niat biar nanti ngerjain soal itu tenang. Dan ternyata nggak hanya Allah kasih tenang, Allah juga kasih skor yang cukup. Kata orang tinggi, saya share ke teman-teman yang mereka udah pernah ikut, oh ini tinggi, ini cukup tinggi nih. Kata. Oh iya, bukannya masih jauh ya, masih 50 skor lagi baru sempurna 177. Kata saya gitu, enggak, kata mereka enggak, ini cukup tinggi. Begitu. Ya, alhamdulillah teman-teman pada pada muji, ente pinter banget, ente gini. Saya bilang enggak, saya enggak pinter, saya bahasa Inggrisnya jelek gitu, enggak cakep-cakep banget. Grammarnya masih kadang ketuker gitu. Tapi saya yakin itu karena saya nggak pernah ninggalin amalan baca Al-Quran. Sebelum mulai belajar, ada teman-teman jemaah, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan pada pagi hari ini. Dan tentu ini merupakan sebuah nasihat lebih utama buat diri saya sendiri. Sebelum buat teman-teman para penghafal Quran, juga saya dengan hormat berterima kasih kepada Ustaz Anwar yang tadi dikebuka menyinggung tentang Bapak ya. Saya menulis buku saya Kun Bil Qain Najman itu di tengah-tengah proses Bapak sakit sampai meninggal. Saya tulis di buku pembuka Najman. Saya niatkan buku itu untuk almarhum Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu kirimkan pahalanya terus buat Bapak, buat almarhum. Dan sekitar 2 bulan lalu, Ustaz, kalau Anwar masih ada, itu saya berkunjung ke Pelupuh. Kami mudik kemarin setelah pelarangan mudik selesai, kita langsung mudik ke Solo. Kita napak tilas, saya sama ibu, semua keluarga semuanya napak tilas ke Solo, ke Pelupuh, ke masjid tadi yang disebutkan sama Ustaz Anwar. Masjid Pelupuh, kita temuin pengurus-pengurusnya, kita foto gitu. Masya Allah, memang nggak berubah masjidnya, hanya dipugar gitu. Tanahnya masih seluas itu, tapi kemudian bangunannya dipugar, dan kemudian alhamdulillah para penduduk sana itu masih ingat sama keturunan-keturunan Bahar Dani. Jazakumullah khairan katsiran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Syaiful Bashir yang telah memberikan banyak motivasi buat kita semuanya. Bagaimana teman-teman?
Sudah penuh tercernya atau masih mau menjadi kaum rebahan di masa pandemi ini? Oke, kalau teman-teman masih ada ganjalan dalam bersama Al-Quran, saya buka 3 pertanyaan sesi yang pertama. Silakan raise hand di chat. 3 penanya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Felinisa. Felinisa, silakan mulai bertanya. Felinisa. Operator tolong bukakan mikrofonnya. Felinisa. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, terkait pengalaman Ustadz terkait metode dalam menghafal gitu. Metode dalam menghafal Al-Quran itu bagaimana gitu. Dan adakah kayak tadi kan Ustadz udah cerita terkait bisa TOEFL itu ada keajaiban gitu. Sebelumnya itu kan murojaah dulu satu juz gitu sebelum melaksanakan sebelum TOEFL gitu, tes TOEFL. Nah, untuk ngafal Al-Quran adakah gitu ya amalan-amalan khusus untuk bisa kita mempermudah gitu dalam menghafal Al-Quran gitu. Baik, jazakumullah khair Ustadz gitu. Mohon jawabannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, Ustadz mau dijawab langsung atau dikumpulkan? Maaf, mic-nya dikumpulkan Ci ya. Oke. Ya, pertanyaan kedua dari satu dulu Ustaz Afan. Oke. Baik, silakan Ustaz. Bagaimana metode untuk menghafal Al-Quran dan amalan-amalan khusus untuk biar Al-Quran itu menghafalnya dengan lancar? Monggo. Ya, kalau saya metodenya itu dulu di pesantren kami metodenya namanya 2+1. Saya udah tulis di buku saya pun belum Quran Najman di KBKN, saya udah tulis di buku. Teman-teman mungkin yang mau lebih tahu lagi bisa cari di buku itu. Secara singkat metode itu menghafal hafalan baru dan kemudian mengikatnya dengan hafalan yang lama selama 2 hari ke belakang. Jadi kalau misalnya sehari kita hafal 1 halaman, kita hafal di pagi hari, kita hafalnya di malam hari, sampai sebelum subuh kita bangun, kita hafal lagi, kemudian kita setorkan di pagi hari. Nah, lalu di hari kedua, hafalan itu disetorkan lagi bersama hafalan yang baru. Jadi 2 halaman. Di hari ketiga, 2 halaman yang sudah kita dapatkan di 2 hari pertama, itu kita setorkan lagi di hari ketiga. Jadi mengikat. Jadi hafalan baru, 1 halaman, 2 halaman, 2 hari atau 2 halaman yang lama. Ini yang saya sebut dengan ta'ahud. Prakteknya gitu. Praktek ta'ahadu hadzal Quran. Mengikat hafalan. Jadi nggak setoran, kemudian dilupain. Setoran, langsung nambah. Setoran, nambah, kemudian yang lama nggak pernah disetoran lagi. Itulah yang disebut dengan onta yang lebih cepat hilang. Lebih cepat hilang dari onta gitu ya. Itu metodenya saya begitu sederhananya. Sampai nanti udah 1 juz, berhenti, kemudian ulang setengah juz.
Setengah juz pertama, kemudian setengah juz kedua. Kalau tidak kuat, bisa dari 5 halaman dulu. 5 halaman pertama, 5 halaman kedua, 5 halaman ketiga, 5 halaman keempat. Kalau sudah tidak ada salah yang terlalu banyak, 5 halaman pertama, 5 halaman kedua, 5 halaman ketiga, 5 halaman keempat. Sudah disetorin ke Ustadz. Nah, lalu kemudian setengah juz. Sekali duduk. Setengah juz. Nanti kalau sudah langsung 1 juz. Kalau dilihat sama Ustadznya sudah lancar, sudah boleh lanjut, baru boleh lanjut. Jangan lanjut sendiri. Ngafal kemudian tidak diulang, itu jauh lebih akan membebani kita daripada hafalan yang sedikit tapi kita ulang-ulang terus. Kalau amalan-amalan yang sebelum ngafal, ini banyak nasihat-nasihatnya dari para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi itu menasihatkan kalau sebelum belajar, sebelum menghafal, belum datang ke halaqah, itu beliau sendiri dan beliau mencontoh para ulama terdahulu. Itu beliau berinfak dulu. Masukin uang ke kotak infak, kemudian berdoa, ya Allah, berkahilah hari ini, dan jangan engkau hilangkan keberkahan guruku, dan jangan engkau tampakkan aib guruku di hadapanku. Itu salah satu amalan. Amalan yang lainnya, kalau yang saya biasa lakukan adalah saya biasanya sebelum mulai ngafal itu berwudu, kemudian hilangin semua hal yang ganggu pikiran, fokus sepenuh 100% gitu. Gak mau tahu kita lagi mau butuh apa, gak mau tahu kita lagi ada masalah apa, itu belakangan. Pokoknya lagi ngafal. Gimana caranya? Kalau dulu saya ngafal belum ada gadget, alhamdulillah ya. Pesantren gak boleh ada gadget. Jadi cukup terbantu. Nah, amalan juga yang membantu adalah tidur sejenak. Mengistirahatkan mata sejenak 15 menit. Ya, jadi kita istirahat sejenak mata, kita hitung. Nah, nanti ngafalnya itu bisa sampai 1 jam. Jadi kita nyimpan energi untuk ngafal. Kemudian amalan berikutnya tentu doa ya, Ini nggak bisa nggak doa. Apa doanya? Banyak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dapat dari guru kami, Allahumma ja'al hifdhi yajri kama jara. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir seperti air yang mengalir, lancar. Ada lagi doa yang diajarkan sama salah seorang ulama salafus saleh. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna atau 'allimni, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna atau fahim. Ya, atau ada lagi doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Atau ada lagi doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma ftah alaina futuhal 'arifina bi rahmatik. Ya, dan seterusnya. Banyak doa-doa itu dirutinkan, dibaca. Karena Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita agar dapat berkah, agar dapat mudah, agar dapat kesabaran, kita minta sama yang walam bisawab. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dari Ustaz Syaiful Bashir dari pertanyaan atas nama Valenisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang kedua, silakan raise hand. Oke, atas nama Mufidah. Silakan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, gimana kalau kita sedang ngafalin Quran ya Ustadz, tapi kita merasa terlalu sering lalai gitu. Jadi kita merasa terlalu sering lalai untuk murojaah.
misalnya hari ini, berapa hari ke depan kita murojaah, tapi terus berikutnya kita ngerasa kalau kita futur ya, terus turun lagi. Habis itu kita taubat, terus murojaah lagi, habis itu futur lagi gitu, terus jadi taubat, futur, sampai sering kali kita tuh mikir, ngerasa takut, putus asa, terus kita berpikir Allah masih mau menerima taubat kita nggak ya, Allah masih mau memaafkan kita nggak ya. Terus kita juga mikir, kira-kira Allah masih mau ngasih kesempatan kita untuk bisa terus dekat sama Quran nggak ya, gitu Ustaz. Gimana pendapat Ustaz tentang ini dan mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, justru ketika lagi futur itulah kita jangan pernah berpikir bahwa Allah itu nggak terima kita lagi, bahwa Allah itu tidak akan menerima taubat kita lagi karena kita futur rajin. Justru ketika futur itulah kita makin rajin. Nanti yang masa-masa rajin itu kita biasa-biasa saja. Kebanyakan orang sebab futur itu karena terlalu dipush di awal, terlalu dipaksa. Ya, jadi mestinya dia itu murojaah cukup 1 juz sehari. Cuman ketika lagi rajin-rajinnya, dia nggak murojaah 1 juz sehari. Dia murojaahnya langsung 5 juz 1 hari. Nah, dia akan capek secara fisik. Capek. Kalau orang belum terbiasa murojaah 5 juz sehari, langsung dipaksa 5 juz sehari, meskipun lagi rajin-rajinnya ya. Meskipun lagi rajin-rajin. Nanti ketika lagi hari ketiga, hari keempat tuh udah capek. Habis itu futur. Jadi ketika lagi rajin-rajinnya kita biasa aja. Santai gitu. 1 juz. Cuma yang penting nggak pernah ninggalin. Nggak pernah putus. Nanti ketika futur-futurnya tambahin jadi 2 juz. Itu logikanya seperti itu. Biasanya ketika lagi futur kita malah tambah makin berat. Itu kan normalnya nih, normal. Kalau bukan Al-Quran nih, itu kan berarti nggak make sense. Ya, nggak make sense. Kalau lagi bosan-bosannya malah disuruh. Kayak orang lagi makan, lagi sakit, lagi nggak nafsu makan, disuruh makan banyak, 2 piring. Kan nggak make sense, ya kan? Kita kuat makan banyak kalau kita lagi nafsu tinggi, nafsu makan tinggi. Nah, Al-Quran begitu, Al-Quran beda. Hidangan Al-Quran itu beda. Kita lagi bosan ngapal, bosan ngulang, tapi kita malah ngulang lebih banyak. Itu hilang dua hal. Yang pertama, hilang rasa bosan. Yang kedua, hilang rasa kenyang. Rasa kenyang dari murojaah. Ya, kita akan makin lapar lagi. Jadi, nanti malah biasa lagi. Malah kemudian kita rajin lagi. Itu di mindset-nya. Kalau di praktisnya, ada 2. Yang pertama, bikin mutabaah yaumiyah. Apa mutabaah yaumiyah? Bikin planner. Hari ini mau apa, berapa juz, berapa halaman. Di checklist. Ada sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi mengatur daily activities, aktivitas harian. Itu checklist satu. Checklist. Kemudian kita lihat kita konsisten apa enggak. Berapa kita konsisten setiap berapa hari sekali. Kalau konsistennya ternyata 5 hari sekali, kemudian di hari ke-6 kita sudah futur, ya udah pas hari futur itu kita ambil liburan. Ya, nanti hari ke-7 mulai lagi sampai 5 hari berikutnya. Nanti hari ke-6-nya gitu terus siklusnya gitu. Kalau yang kedua, praktisnya, ini yang praktis ya. Kalau tadi mindset, yang 2 pertama itu. Yang praktisnya tadi bikin daily planner. Nah, praktek yang kedua adalah cari teman-teman orang yang lebih rajin dari kita, orang yang biasa-biasa aja, sama orang yang lebih malas dari kita. Saya udah pernah sampaikan di banyak tempatnya. Jadi kita punya teman itu harus lebih banyak yang lebih tinggi level dari kita. Levelnya yang sama kayak kita itu gak usah banyak-banyak. Nah, level teman-teman yang lebih bawah dari kita itu sedikit. Ibaratnya hitung-hitungannya gini. Kita punya teman yang hafalnya lebih banyak, yang lebih lancar itu 3 orang.
Yang hafalannya kualitasnya sama kayak kita itu 2 orang. Yang kualitasnya di bawah kita, yang hafalannya lebih dikit dari kita itu 1 orang aja. Jangan dibalik piramidanya. Itu piramida temenan para hafal itu gitu. Biar kemudian dia terus termotivasi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ingatlah bahwa hafalan yang dibaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat itu bukan yang dibaca sembarangan. Bukan yang tanpa dimurajaahin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Jadi baca dan naiklah. Warattil. Nah, ada kalimat di dunia. Nah, kalau kita di dunia nggak pernah tartil, nggak pernah baca Al-Quran dengan sebaik-baik kondisi. Tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, atau dengan wakaf ibtida'nya juga yang benar. Nah, jadi ya, di hari kiamat tuh bukan cuma ngafal, tinggalin, nggak pernah dimurojain, hanya karena alasan itu. Enggak. Nanti di hari kiamat itu, yang memang yang rajin, yang nanti akan naik terus ke derajat surga yang lebih tinggi. Insya Allah. Semoga kita termasuk dari mereka. Amin amin rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Ustaz Syaiful yang sudah memberikan jawabannya pada Mufidah. Jadi kita harus berprasangka baik terus sama Allah ya, bahwa tobat kita pasti akan diterima, dan selalu buat mutabah yaumiyah atau planner, dan cari teman-teman untuk murajaah yang rajin, yang di atas level kita harus lebih banyak daripada yang di bawahnya. Oke, berikutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga. Silakan raise hand kembali. Oke, dari atas nama Fatih Said. Fatih Said, kami persilahkan. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, cara mengatasi malas dalam menghafal Al-Quran itu gimana? Ketika kita malas menghafal Al-Quran, cara mengatasinya itu gimana? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengatasi kemalasan? Ya, cara mengatasi malas dan cara-caranya adalah kita cari hiburan yang produktif, yang halal. Apa maksud hiburan yang produktif? Hiburan yang produktif adalah hiburan-hiburan yang buat kita makin seger, makin termotivasi. Bukan yang buat kita malah makin hilang motivasi, hilang semangat. Kayak misalnya gini, kita bosen, terus cari hiburan, kan kita manusia. Bisa bosen, kita butuh hiburan. Lalu kemudian hiburan yang kita mainkan, yang kita lakukan, malah main game, misalnya Mobile Legends, PUBG, apa ya sekarang yang paling terbaru sekarang gamenya. Nah, itu hiburan-hiburan yang tidak produktif. Apa contoh hiburan yang produktif? Contoh hiburan yang produktif adalah misalnya menyimak tausiah ustadz-ustadz di YouTube, menyimak kajian-kajian ustadz-ustadz, atau kalau nggak mau ustadz-ustadz, menyimak kajian-kajian motivasi. Itu banyak sekali di YouTube. Channel-channelnya banyak banget. Di subscribe aja banyak-banyak ya. Subscribe kalau bahasa YouTuber itu ya. Di subscribe ya. Di subscribe channel-channel itu, sehingga kalau lagi bosan kita nonton itu. Apa motivasi mereka. Itu namanya hiburan yang produktif. Jangan sampai kita bosan kemudian malah cari hiburannya yang tidak produktif. Kayak Mobile Legends dan seterusnya. Kalau nggak lagi PPKM darurat sih sebenarnya main futsal ya. Kalau di pesantren di Balkis ini, saya nggak tahu apakah ada offline-nya ya. Kalau kami dulu di pesantren itu kalau bosen ya kita main futsal, ikut turnamen futsal.
ngegoli, wah seneng gitu kan. Atau apapun lah. Jadi hiburan-hiburan yang produktif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Fatih ya, cari hiburan-hiburan yang produktif, halal, dan membuat kita termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Berikutnya saya akan membacakan buku yang ditulis oleh Ustadz KBGN. Ini ada sedikit promo, dapat tanda tangan dan protes eksklusif dari Ustadz. Kemudian 80% keuntungan penjualan dialokasikan untuk dakwah Al-Quran ke seluruh Indonesia. Ada harganya lebih murah dari pasaran, kemudian gratis ongkir untuk daerah Jabodetabek, harga spesial 105.000. Oke. Untuk pemesanan bisa menghubungi Ustadzah Sekar dengan nomor, ini yang mau pesan silakan catat nomornya, 08222, hanya ketiga ya, 955 3461. Oke, saya ulangi untuk menghubungi pemesanan buku biar kita termotivasi untuk menghafal Al-Quran dan selalu bersama Al-Quran. Silakan hubungi Ustadzah Sekar. Nomornya 08222 955 3461. Oke, nanti kalau misalkan mau teman-teman pesan, silakan hubungi Ustadzah Sekar ya. Cara berikutnya, untuk dokumentasi, silakan aktifkan kamera. Pada tim dokumentasi, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk acara. Silakan untuk mengaktifkan kamera dan tahan posisi ya. Saya akan mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Silakan untuk bersiap dan membuka kamera. Baik, dan saya mulai. Tolong tahan posisi sebentar ya. Baik, ikut. Waktu saya kembalikan ke MC. Ya, maaf. Terima kasih teman-teman.
untuk acara kali ini. Semoga di acara ini kita mendapatkan motivasi yang lebih banyak lagi dan kita akan terus selalu bersama Quran, istiqomah. Semoga kita dapat berjumpa di surga dengan membawa Al-Quran. Oke, dari kami sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi dan tim acara ini. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.